ada orang-orang yang hadir di sini pun ikut juga. Makanya pahala itu nggak disembunyiin sama Allah, dipelit-pelitin, enggak. Kita disuruh fastabiqul khairat, supaya kita berebut nih. Ada kebaikan, jangan kita yang ngandel sama orang lain, biarin dia aja, jangan. Kalau kita lagi sanggup, kita yang pegang kendalinya. Kalau aja orang lain bisa, masa gua enggak? Kayak gitu, jangan dipeloporin dia mulu, gua kayak kali-kali gitu. Kalaupun berbarengan, rebutan. Itu yang dikatakan sebut apa? Berebut kebaikan. Fastabiqul khairat itu kita bareng-bareng. Berlomba-lomba itu berbareng-barengan, ya, dulu-duluan. Mencapai cintanya Allah, mencapai ridhonya Allah. Dan juga min layli wa kana yad'u 'indahu dafatir wa kana 'inda malla min naw'in yanduru min naw'in akhar wa kana yad'u 'inda al-ma' wa yuzilu nawmuhu bil ma' wa kana yakulu an-nawmu min al-harara fala budda min daf'ihi bil ma'i barid. Jadi dulu ini kalau lagi ngadepin masalah itu belajar ya, ada satu kajian-kajian yang sifatnya ini bikin kita malas. Itu ada air di sebelahnya, itu air dingin, sengaja buat nyipratin dia, usap supaya kagak sampai kita bosan, supaya kita gak ngantuk. Jauhin tuh sifat-sifat yang begitu dulu nih, supaya kajian yang dia lagi pengen bahas ya, yang lagi pengen didalemin itu nggak terganggu sama kantuk. Nah, dibilang kenapa pakai air dingin, ya kan? Karena kantuk itu adalah timbul dari hawa panas. Didinginkannya lagi dengan air. Itu. Ya kita kan kalau lagi mulai rada ngekep gitu, juga ada ngekep selimut pakai jaket kan enak tuh hangat-hangat. Akhirnya ngantuk dan ngantuk itu dari, katakan di sini dari hawa panas. Nah, supaya hilang kantuk itu, kagetin sama hawa dingin, mulai segar lagi. Nah, yang kasih sayang dari nasihat ini, wa bagi an yakuna sahibul ilmi musfiqan nasihan ghairu hasidin. Orang yang berilmu itu harus punya sifat menyayangi, punya sifat merangkul pada sesama. Kalau orang mendapatkan kebaikan, dia nggak iri, nggak hasad, karena sifat itu berbahaya dan nggak ada gunanya juga. Itu sangat mengganggu dari orang yang dikatakan thalabul ilm, orang yang dikatakan mau belajar, mau ngambil manfaat. Itu jangan sampai diganggu sama yang begitu tuh. Jauhin sifat iri, dengki, ya, apalagi kedengkian, itu gak ada manfaatnya sebenarnya. Wa kana Ustadz Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala yaqul qalu inna ibn al-muallim yakunu aliman li'anna muallim yuridu an yakuna talamidu fil Qur'an al-ulama وببركة اعتقاده وشفقته يكون ابنه عالما وكان يوحى أن صدر الأجل برهان الأئمة جعل وقت السبق لابنه صدر الشهيد. Jadi guru kami Syekhul Islam Burhanuddin berkata, dia mengatakan anaknya itu orang alim atau guru ya. Dia ikut menjadi alim karena guru itu selalu berharap agar murid-muridnya menjadi orang yang alim dalam agama. Anaknya ikut kecipratan gitu, walaupun nggak sentuh anaknya. Berkat harapan itu serta berkat kasih sayangnya terhadap murid, maka anaknya menjadi orang alim. Bayangin, Atik kalau udah baik, kalau udah bersih, dia ngedoain orang-orang yang nggak ada kaitannya sama dirinya, itu aja mendapatkan cipratan berkah. Anaknya jadi alim. Ini korelasinya sama kayak yang kita bahas dulu. Kalau kita ngedoain orang biwajhil ghaib ya, dengan keadaan yang dia nggak tahu, mustajab. Dan mustajabnya juga bukan buat itu orang doang, bahkan berlipat-lipat untuk kita yang mendoakan. Nah ini kan korelasinya sampai segitu yang kita bahas sekarang dari mu'alif kita, bahwa keberkahan dari seorang guru mendoakan murid-muridnya supaya menjadi alim
Akhirnya anaknya yang nggak kesentuh didikan sama dia menjadi alim. Nah ini keberkahan doa kan namanya. Hatinya itu nggak kotor, hatinya itu baik terus. Ya, kalau dia mikir kan, nah, gua anak orang aja gua pinterin, anak gua kapan gua ajarin, ya gitu. Tapi karena kiatnya dia berdoa baik ya kepada orang-orang atau kepada murid-muridnya, maka Allah berikan anugerah anaknya menjadi seorang ulama. Itulah yang terjadi. Kalau emang ulama khalis, ulama-ulama yang mukhlisin, akhirnya diberikan pewaris itu auto alim. Anaknya itu kenapa jadi pinter? Lu mah bukan keturunan ini lo, kalau gua banyak kiai mah jadi kiai, gitu kan? Kan sering begitu. Emang bener. Kalau kiai yang seperti apa dulu? Kiai yang mukhlis, kiai yang ikhlas, guru yang ikhlas, teman yang ikhlas. Keberkahannya itu akhirnya tercurah kepada anaknya. Ada kawan kita yang dia itu gak kesentuh didikan anaknya, didikan saudaranya gak kesentuh, tapi dia ngurusin orang aja. Akhirnya apa? Akhirnya Allah jadiin pembimbing lain dalam momen yang berbeda untuk membimbing anaknya menjadi baik. Enggak jadi pemabok, syukur ya. Enggak tukang main juga syukur, malah jadi orang yang bisa berbakti kepada orang tua. Anaknya gak kesentuh. Itu ada beberapa momen kita mengenal, mengingat atau mengetahui hal itu. Kenapa? Kalau kita menyibukkan diri berbaik sangka kepada orang, mengharapkan hal-hal yang sifatnya ibadah untuk orang lain, itu insya Allah keberkahan itu akan datang dari mana Allah akan berikan dengan jalannya. Ya ini salah satu bagaimana kita memotivasi diri agar kita tidak punya rasa dengki iri. Ya, ini ceritakan tersebut. Maka Sahadul Ajal Burhanuddin Aimah menentukan waktu mengaji untuk dua putranya Hasanuddin At-Tajuni, yaitu pada waktu duha, dan biasa mengajari anak-anaknya setelah murid-muridnya yang lain. Dan juga ada salah satu momen di mana dia ingin mengajarkan, ya, seorang guru ingin mengajarin anaknya, ngingetin di waktu-waktu yang singkat, di waktu duha, karena dia sibuk, habis itu sibuk ngajarin yang lain. Jadi nggak ninggalin 100%. Ada pengingat lah, ada nasihat, kedekatan emosional kita, jangan sampai kita tinggal sama anak istri kita. Kita ingetin, kita nasihatin. Gua capek-capek di luar untuk menafkahin, nyari penghidupan. Ya, kita kasih pengertian, dan insya Allah penghidupan ini halal. Tapi mendapatkan yang halal itu perlu perjuangan, perlu pengertian. Jadi jangan arep banget gitu, mau kaya banget gitu. Mudah-mudahan kalau emang Allah kasih keberuntungan bisa, bukan nggak bisa kaya banget. Kalau kita udah siap, kalau kita udah siap jadi orang kaya banget, ya, karena kita doa, ya Allah berikan rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah. Kalau aja rezeki itu banyak berkah, ya kan, kok masih belum pantas sama kita, berarti kitanya belum setelan tuh. Ya jangan kita terus ngerasa kecil hati sama Allah. Ya Allah udah berdoa dari dulu, udah puluhan tahun minta kaya, kagak kaya. Karena kita minta barokah. Barokah itu nambah baik. Al barakatu ziyadatul khair. Jadi kita ikat sendiri, ya Allah berikan rezeki yang banyak, tapi syaratnya baik aja, biar nambah kebaikan. Nah ketika kita minta syarat itu tanpa kita sengaja, ya, nggak ada korelasinya sama akhlak kita tuh. Akhirnya nggak dikasih kaya, dikasih cukup aja. Soalnya kalau dikasih kaya, karena enak nggak setelan sama ente punya mental, nggak dikasih. Ente minta ziyadah barokah, kecuali kalau ente penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan hati, dikasih sama Allah kepantasannya, karena ente minta sendiri. Nah ini yang seringkali harus di garis bawah ini sama permohonan kita, yang sebetulnya setelan itu kita yang minta tanpa kita sadari. Kita minta keberkahan rezeki, kita minta yang banyak, tapi kita akhlaknya masih belum banyak. Akhlak kita masih banyak alpanya sama Allah. Kalau kita dikasih kira-kira dikasih kaya banget mobil Alfa, sama sholat gimana kira-kira? Nambah khusyuk apa nambah was-was? Allahu Akbar, waduh, gua baru beli ditaruh, aduh baret-baret, aduh, belum punya parkiran, nah kan jadi puyeng. Akhirnya
Ustaz, saya was-was nih Ustaz nih, gimana? Saya sholat di masjid jadi was-was. Ya udah cari yang tenang di mana? Di samping rumah, di samping rumah dia. Dia kan kita menanyakan yang tenang di mana, kita nggak boleh juga. Harusnya nanya, kenapa sebab? Saya punya harta, oh bisa jadi harta ente yang bikin bencana. Tapi kan dia nanya was-wasnya kenapa ya? Kita pengen waktu ditanya sama jamaah, pengen tenang, ya cari tenang. Jangan sampai risau, oh ada musuh saya di situ kan bisa jadi ada pertanyaan itu. Padahal gak ada musuhnya dia sendiri. Was-was banget. Baru dikasih kekayaan yang gak banyak, padahal baru 4 doang. Motor dengan motor, oh udah gelisah dah, masukin. Di sini banyak maling, gelisah aja, baru kaya segitu dong. Makanya mentalnya beda. Kalau mental tawakalnya tinggi, ya, akhlaknya udah mulai baik sama Allah. Kan salah satu tawakal tinggi, tawakal kuat, itu bagaimana kita sama Allah. Bisa nggak dekat sama Allah, paham sama Allah tanpa ilmu? Bisa? Nggak bisa. Harus dengan ilmu. Emang ujuk-ujuk hidayah datang? Hidayah juga perlu dijemput. Emang itu siapa ya? Wali dari mana? Wali murid dari mana? Uber cari, samperin, deketin, jalanin. Gitu. Ini baru tahu doang, jalan ini masih berat. Mau kaya gimana? Belum setelan belum. Coba aja, kita kira-kira nerima uang yang nggak biasa, nerima 100 juta dah. Jangan sampai 1 M dah, 100 juta aja nggak biasa, beda. Jalan udah beda, nyapa temennya udah beda. Boro-boro datang ke majelis, yang ada udah ngasih. Ustaz, nih aneh nggak bisa datang majelis, ngasih aja dah ya. Wah, udah mulai ngasih dia, tapi dia nggak hadir. Nah itu gimana? Gitu. Itu contoh-contoh kecil kita ya. Makanya kalau setelannya kita masih belum bisa, jangan sok-sokan. Kita ngeritik Allah. Yang minta kita sendiri. Ente minta fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Kalau aneh kasih kaya, nggak hasanah nantinya. Ya kan nggak ada ini ya, nggak sinkron sama permohonan kita. Akhirnya diselamatin sama Allah dengan cara apa? Ya dimiskinin terus. Karena mintanya belum siap untuk bermesraan dengan akhlak dan ilmu. Jadi orang-orang kaya nih, yang zaman-zaman dulu, ya, yang akidahnya kuat, itu udah tergembleng habis di hadapan Allah. Jadi nggak di sini hatinya, hartanya tuh nggak di hati terus. Makanya royal dia, enteng, dikasih sama Allah, enteng aja terus. Setelannya begitu. Ada level dia tenangnya itu ngasih harta, dikasihnya kekayaan, tapi dia nggak dikasih ilmu. Ada orang setelannya dikasih ilmu tenang, tapi kalau dikasih harta, dia kemelincuan. Gitu. Makanya kita dapati ada orang-orang royal, dia nggak alim-alim banget, sholatnya masih acak-adul, tapi dikasih harta sama Allah, orangnya juga gampang royal, ngasih nafkah ke yang lain, gampang sedekah lah kasarannya. Tapi sama ibadah enggak. Berarti kan setelannya itu Allah yang menghendaki. Gua kasih lu kaya karena lu royal. Yang antuk, gua kasih lu pinter, gua kasih kaya karena lu alim. Lu bisanya di sini. Kalau gua kasih kaya, lu lupa ntar sama ilmu lu. Gitu. Nah orang kaya yang nggak begitu alim, karena dia nggak begitu nempel di hati. Dia pengen bagi aja. Dia pikir ibadah bisa dari situ doang. Walaupun ada kebenarannya, ya, tapi nggak mesti di situ. Makanya harus digabungkan di antara keduanya. Diperlukannya kolaborasi antara seorang alim dengan seorang hartawan. Syukur-syukur dia juga alim, dia juga hartawan. Jadi kita tuh pengen yang kedua-duanya. Kalau kita udah siap jadi orang kaya, besok ya Allah jadikan kami orang yang siap untuk mengembang kekayaan dunia dan akhirat. Gitu. Kita berdoa jadi orang yang siap. Dikasih apapun kita siap. Kita gak jumawa, didapat fasilitas ini, bisa umroh bolak-balik, dikasih rezeki yang dadakan, kita gak jumawa. Santuy aja, malah makin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kira-kira begitu. Kenapa? Kita nggak ada sinkronnya sama harapan dan realitas, karena kita sendiri yang masih dijaga dan disayang oleh Allah. Ya jangan kita kecil hati bilang ya Allah sampai gini amat ya, gue masih begini-begini aja. Ada baiknya buat ente. Kalau ente dikasih juga sedikit kekayaan, sedikit rasa bangga, bahaya. Akhirnya ente mengabaikan syukur ente sama Allah. Ya itu. Tapi na'udzubillah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu mengingat Allah dalam segala bentuk halnya. Ya, amin, amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan dari yang kita bahas menjadi pengingat kita yang selalu berdekat diri kepada Allah, selalu menjadikan kita hambanya yang terpilih, ya, selalu menjadi hamba yang memohon pengampunan dari segala bentuk pemberian ya Allah. Amin ya Rabbal